Kantor Mas siapa ini? Mas Wisnu. Oke, silakan Mas Wisnu dan Bapak Dayat sebagai tokoh masyarakat budaya di Singgasari dan Bapak Santoso. Oke, monggo. Silakan Mas. Dan nanti apa yang dirembuk sesuai dengan misi kita yaitu cangkruan. Nah, ngopi bareng. Tapi jangan lupa ini untuk para penonton ya, pengunjung yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih ya di Cafe Opa. Nah ini ya. Ayo Mas Wisnu, monggo Mas Wisnu. Dan juga saya panggil untuk senior kita yaitu Bapak kita Cak Badi. Siapa lagi? Kepala Desa Radu Agung yang akan memberikan ya kebelakangan para pengunjung. Oke ya, ini ya, ini malam ini kita akan mengupas sejarah yaitu berdirinya Batawas Radu Agung. Ini opo ceritani. Nah ini biar nggak lupa untuk anak-anak kita, masa depan kita. Ini yang perlu kita tukarkan bahwa ini loh ya perjuangan Babat Alasnya Desa Radu Agung. Dan cuma bukan hanya Radu Agung saja, nanti di wilayah Singosari khususnya di Malang Utara ya bisa nanti ya kalau menginginkan potensi dan keadaan situasi yang ada di Malang Utara. Ya ini ya. Pertama kali saya ucapkan selamat malam Mas Santoso. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya, dan juga Bapak kita Cak Badi, Kepala Desa Radu Agung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Selamat malam Bapak Kades. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Penonton semuanya semoga sehat selalu ya, banyak rezekinya. Terima kasih. Oke. Dan selanjutnya ini di samping Bapak Cak Badi, Cak Dayat. Oke, selamat malam pemirsa di Malang Utara, khususnya juga di Singosari, Lawang, Jakung, Kupang, dan lain-lain Malang Utara. Kita jumpa dalam acara Cak Kamsi. Oke. Kita akan ngobrol banyak hal. Oke. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir siapa dia? Inilah Cak Wisnu. Cak Wisnu adalah sebagai tokoh juga dan juga sebagai lembaga yang luar biasa yang mengawal ini dari Lira ya ini ya, teman-teman dari media juga yang hadir dan undangan ya ini yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat malam, jangan lupa dinikmati kopi hitamnya sambil cangkruan. Terima kasih Mas David. Oke. Masih bertemu lagi dengan masyarakat Malang Utara di acara Cak Kamsi. Mantap. Nah, oke. Dan ini langsung dari moderator Bapak Santoso. Monggo persilakan. Ya, mulai malam ini akan dikupas dengan sejarah berdirinya Radu Agung. Monggo. Cak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya ya. Waalaikumsalam. Nah, di luar sana maupun yang lagi ikut live di sini. Oke, hari ini kita tayangan perdana ya untuk Cak Kamsi ini ya. Apa sih Cak Kamsi ini sebenarnya ya kan? Kita perjelas dulu sedikit aja tentang Cak Kamsi ini adalah cangkruan ala kampung Singasari. Ya. Di sini kita akan membahas isu-isu yang terkini, mungkin ada isu-isu yang lagi in ya, bisa kita bahas di sini nanti. Sejarah juga, ya. Kali ini kita mengambil tema tentang sejarah, sejarah desa-desa yang ada di wilayah Singosari ini ya. Tentunya ini Singasari ya, karena Singasari ini awalnya kan dari kerajaan ya dulu ya. Ya luas, dulunya luas, satu negara, kemudian mengecil-mengecil jadi kecamatan. Nah, untungnya nggak jadi desa. Nah itu, nah ini menarik sekali untuk kita kupas tentu. agar
anak cucu kita itu tahu tentang desa, Iya. sejarah desa-desa Yang nantinya pasti akan mengenal dirinya dan lingkungannya. iya Ya. kali ini kita akan langsung tanyakan ya dengan Pak Badi nih, Cak Badi ya. Kita mengambil tema awal ini terkait sejarah desa Randuagung. Ya, betul. Ya dulunya ini Pak Badi ya. Menurut cerita dari kakek saya ini ya, saya ini kan Singosari ya, bahwa sebelum jadi Randuagung itu desa ini bernama Kaligete. Nah, ini bisa dikupas tuntas untuk Cak Badi ya, karena sudah membawakan buku tentang Singosari ini ya. Oke, silakan Cak Badi. Baik, Monggo. terima kasih. Kebetulan Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengawali suatu diskusi tentang desa-desa di Singosari. Awalnya adalah untuk Desa Randuagung dan saya mempunyai pedoman, yaitu sebagai untuk dipegang sebagai kita sebagai sumber ya. Ini ada buku sejarah Singosari, Kecamatan Singosari. Jadi buku ini di dalamnya ada semua dari desa Randuagung sampai ke Gunung Tirto. Jadi 17 desa itu ada. Semua ada di sini ceritanya, semuanya sudah tertulis di sini. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengetahui desa saya itu kayak apa, bisa nanti menemui saya dengan meminjam buku ini atau membicarakan ya. Jadi terkait dengan desa Randuagung, dulu memang desa ini namanya Kaligete. Jadi saya ambil kerpean ini supaya tidak salah. Jadi dari Provinsi Jawa Timur dulu memiliki banyak sekali tempat yang keren ya. Jadi tahun 1880 ketika itu ada seorang wedono atau bupati yang namanya Simolewo Aris Japanan. Simolewo Aris Japanan ini tertarik dengan adanya sayembara yang diadakan oleh Kadipaten Malang, yaitu untuk memperebutkan Dewi Purbosari. Nah, iya. Jadi awal cerita itulah sehingga nanti muncul ketika Simolewo Aris Japanan ini dalam perjalanannya, dia adalah seorang yang gagah perkasa. Jadi mulai dari cerita ini kita mulai dari Lawang ya. Dari Lawang itu ketika dia masuk di Lawang, Simolewo ini dengan pasukannya dengan mengendarai kuda, itu di sana, di situ di Sumber Waras dinamanya Buk Glendeng itu ada sungai ya. Sungai itu biasa, kalau sungai itu adalah strategi perang ya. Untuk strategi perang itu untuk menghalau. Jadi ketika Simolewo lewat di situ disampaikan ojo lewat ini, nah itu, tapi dia mau masuk saja, akhirnya diurak-urak ya sama masyarakat. Akhirnya desa itu namanya Kalisurat. Kalisurat Ya, Lawang nih. Masih Lawang ya. Ketika sampai perjalanannya itu memang disampaikan oleh masyarakat Kadipaten Malang ini, sampaikan ojo mrini cak, sampean itu tidak dikehendaki. Tapi Simolewo tetap saja melaksanakan itu. Itu namanya, itu diilingno, nama diilingno. Makanya desa itu namanya Desa Meling ya. Itu akhirnya desa itu namanya Desa Meling ya. Dari Desa Meling itu mengingatkan itu, dia masih berjalan terus. Akhirnya masyarakat menghalau lagi, ngurak-ngurak ya. Nah saat itu ngurak-ngurak dia naik kuda, dia naik kuda, jarannya bedal. Bedal itu apa? Bedal, Melayu, pokoknya Melayu itu larat kalau dia. bahasa Indonesia itu jalannya
kudanya ini ya Nggak boleh lari, bukan berat ya. Lari. Nah, akhirnya kota itu namanya Bedali. Ya, Bedali. Sampailah di Randu Agung. Ketika Randu Agung itu sama, diperingatkan ketika jarannya kudanya diurak-urak itu dia lari. Tapi sebelum itu ada terjadi peperangan ya. Pertikaian ketika salah satu punggawa itu kena tombak lah ya istilahnya gitu ya, terus dicuci di sungai itu berdarah itu ya, ketika ya darahnya akhirnya darah itu dicuci itu desa ini diberi nama Kali Gede. Oh begitu. Kali Gede. Asal usulnya Kali Gede itu ya. Iya. Singkat cerita, ketika masih dikejar oleh masyarakat, artinya iya dia lari ke arah selatan ya, ke tempatnya ini Yonkap sekarang. Ke timur ya. Di situ dikejar-kejar, akhirnya dia mendengarkan suara bret gitu. Itu memang kudanya mungkin kelelahan atau apa, ngentut itu ya. Kudanya kentut Pak ya. Di sana itu akhirnya dia kasih nama Gunung Bret. Nah, itu masih ada yang ada di Lapangan Tembak. Itu nanti Gunung Bret. setelah itu dia juga lari karena dikejar orang, sembunyi karena kecapean dan sebagainya, akhirnya berhenti, tidak diketahui, tapi di situ ada namanya dia sudah tersesat di situ dan tidak keluar, akhirnya mungkin meninggal, dan di situ ada bau bangkai lah. Itu namanya gunungnya sekarang ini Gunung Gondomait. Gunung Gondomait. Itu singkat ceritanya seperti itu. Iya. Nah, dulu namanya desa ini Desa Kali Gede. Iya, tahun 1880. Ketika tahun ini ada beberapa yang mau ditanyakan atau ini semakin menarik ini kayaknya kalau Cak Badi ini bercerita lagi tentang iya, harus bercerita apa yang kita tanyakan, karena kita sebagai generasi muda ya, generasi menengah lah ini ya, nanti ya kita harus bisa bercerita juga ke generasi selanjutnya tentang cerita-cerita di Malang Utara ini. Nggak hanya Singosari saja nanti Mas, nanti kita kupas, kita coba hadirkan tamu lagi nanti mengupas desa-desa yang lain. Dan yang utama Mas, ini kita ucapkan terima kasih dulu kepada Cak Badi yang sudah menyediakan tempat untuk kita berdiskusi seperti ini ya. Dua Jawagongan enak kayak gini ya, ada kopi ini, ada polo pendem. Waduh, ini nyamleng katanya orang Jawa. Matur nuwun loh Cak Badi, dikasih kesempatan untuk kita tampil di sini, dan kita nanti mungkin boleh ya Pak ya mengundang tamu-tamu yang lain. Yang ada di Matra itu nanti kita undang juga, karena mereka juga sudah banyak menonton kita. Pak Badi ya, kita statement dulu dari Pak Badi yang punya tempat dulu tau Mas. Oke, monggo Pak Badi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terhormat, penonton yang ada di YouTube dan sebagainya. Monggo, apabila ada sesuatu yang ingin kita promosikan, silakan datang di Kebun Opa, kami akan menyiapkan ya apapun, namun semuanya adalah untuk kebaikan, jadi tidak saling menghujat dan sebagainya. Jadi saya menginginkan agar apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk kemajuan Kota Malang bisa tersampaikan melalui diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih. Ya, oke. Itu dari Cak Badi yang punya tempat di sini. Kebetulan Cak Badi ini adalah ketua paguyuban kepala desa Kecamatan Singosari. Di situ nanti mungkin juga kita bisa minta tolong untuk mengundang kepala desa yang lain untuk menceritakan sejarahnya, potensinya, gitu.
Begitu Pak Bati? Iya, siap, boleh. Untuk sumber-sumbernya saya ada referensi dari buku, kemudian dari internet, dari manapun kita ada. Jadi kalau memang butuh sumber-sumber, saya bisa membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi ya diceritakan sejarah Desa Randu Agung itu kenapa namanya Randu Agung ya, dari Desa Kaligetih menjadi Randu Agung, dan mungkin di sini masih banyak Pak ya randu-randunya seperti itu. Randu yang gede ada Pak di sini. Randu Agung Masih ada beberapa ya, masih ada beberapa. Iya. Luar biasa. Ya mungkin kalau ini Pak, kita mau tanya Randu Agungnya ini masuk ke dalam sekarang. Ada berapa dusun dan potensinya apa saja? Ini kan yang banyak di sini ada tempat-tempat wisata ya. Ini akan baik untuk dikunjungi oleh saudara-saudara kita di Malang Utara sebagai destinasi wisata lokal Pak. Ini bagaimana Pak? Dusun apa saja di sini dan potensinya apa saja, kita ingin tahu. Monggo. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, saya hormati. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan nanti ya. Tapi yang jelas di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan, 390 desa, dan di Singosari ada 14 desa, 3 kelurahan. Terus di Randu Agung sendiri, Desa Randu Agung mempunyai 4 dusun ya, 4 dusun, 13 RW, 96 RT. Kemudian untuk potensi-potensi daerah ya, potensi wilayah, dusun dan sebagainya. Jadi di Desa Randu Agung ini kita potensinya luar biasa. Kita membuat wisata namanya, itu namanya Deswita Randu Agung. Deswita Randu Agung. Jadi Desa Wisata Randu Agung. Oh, singkatan. Iya, singkatan. Saya kira nama cewek Pak. Masyarakat memang harus tahu, terutama masyarakat Desa Randu Agung. Itu kita buat ada tulisan besar di depan, di sebelah PDF itu ya. Oh, PDF yang ya pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya. Terus kemudian salah satu 4 dusun tadi masing-masing mempunyai ciri khas dan wisata tersendiri. Apa itu? Jadi sebelah paling utara itu namanya Duwita Gosu. Itu dusun wisata Gondang Suko. Disingkat Duwita Gosu. Ya. Di sana nama Jepang. Ya. Di sana ada wisata, di sana ada kampung-kampung tematik, itu kampung Islam dan kemudian kampung Langitan. Oh, di banyak situ pondok pesantren mungkin Pak. Iya, di sana pusatnya masyarakat yang beragama Islam, juga pondok pesantren ya di sana. Terus kemudian di situ ada juga wisatanya. Itu wisata religi namanya. Di situ tahun sekian ada tokoh masyarakat atau yang dapat alas namanya Yai Syahid ya, Syahid Muhammad ya. Itu makanya di sana ada tempat wisata religi, dan di situ ada sumber namanya Sumber Suko itu. Oh, Sumber Suko yang iya. Sumber Suko itu menurut masyarakat luar Randu Agung atau di dalam Randu Agung tersendiri itu airnya mujarab, sehingga banyak yang dari Surabaya terus datang cuma ya untuk ngambil air itu. Oh, di bawah penyembuhan juga. Bisa. Terapi. Iya. Karena di sana adalah banyak air itu kandungan vitaminnya lebih besar. Nah, itu yang di sebelah sana. Terus ke sini lagi itu namanya yang dusun yang kedua. Ya. Itu namanya dusun Kerajaan ya. Kerajaan yang saya singkat menjadi Duwita Raja. Duwita Raja. Mengandung duit semua Pak. Di situ kampung tematiknya adalah kampung
Jawa, ada kampung Madura, terus kemudian kampung Inggris. Iya. Oh, kampung Inggris dari Kampung Inggris. Madura, kampung Inggris. Iya, kampung Inggris. Iya. Kampung Inggris ini sudah terkenal, sudah mendunia lah istilahnya. Oh, gitu Pak ya. Iya, nanti bisa kita panggil untuk diskusi. Oh iya, ya. kita nanti bisa. Sesuai yang diinformasikan saya, untuk masyarakat Randu Agung, Singosari dan Lawang, anak-anak kecil itu kemarin itu kalau kursus gratis. Oh, di kampung Inggrisnya itu. Iya, di kampung Inggris. Nggak tahu kalau program yang sekarang ya. Oh iya. Terus kemudian di situ juga ada kampung kerupuk. Kampung kerupuk. Jadi sederetan itu kalau siang panas terik matahari itu banyak dijemur-jemur kerupuk itu ya. Itu. Iya iya. Iya. Mereka juga sudah eksis lah sudah lama itu. Ya. Itu tadi yang kedua. Terus dusun yang ketiga itu Kerajaan. Ini yang kalau di sini kan Karangkunci. Iya. Nah, di sana ada dusun namanya tadi kan Duwita Raja. Ini sekarang Duwita Ratu. Iya. Dusun wisata Randu Telu. Ya. Duwita Ratu. Iya, di situ ada kampung-kampung tematik. Pertama adalah kampung tentara. Tentara, iya. Itu berarti memang ada tentaranya. Oh iya, itu di Yonkam. Oh, Jadi, Yonkam. jadi kita juga sudah bekerja sama ketika ada ulang tahun, ada apa-apapun, kita minta pingin naik tank dan sebagainya itu bisa. Oh, kalau bilang UTTI misalnya 5 Oktober itu. Iya, iya. Itu masyarakat sering diajak ke sana untuk naik tank ya. Nanti kita tunggu 5 Iya. Oktober naik tank ya. Terus kemudian di situ ada kampung tematiknya adalah kampung digital. Digital, apa itu? Ya, kampung digital itu ada di RW 12. Jadi mereka melakukan pembayaran, urunan-urunan dan sebagainya itu sudah melalui transfer ya digital. Oh, ya. memanfaatkan IT. Iya. Terus berikutnya ya pakai ya kalau kirim-kirim itu transfer ya. QRIS segala macam ya. QRIS ya, ya. Terus kemudian yang di kampung berikutnya adalah kampung Pedes ya. Kampung Pedes. Kampung Pedes ini memang dulu itu ya itu nanam lombok, nanam jahe, nanam kencur, kan pedes-pedes ya. Ini Mas Santoso yang suka pedes-pedes ya. Ini aku komentar sama Mas. Iya. Anu Pak ya, mungkin di mana? Di kampung itu Oh iya, tapi nggak apa-apa, biasa. Jadi memang luar biasa. Jadi yang terakhir yaitu Dusun Karangkunci yang kita tempati. Ya, yang kita tempati ini Dusun Karangkunci.